Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Pagi. Ya, gimana udah ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh, udah makan snack ya? Ya, selamat datang di acara Soho Better You untuk masyarakat yang lebih baik. Bagi ya rekan-rekan yang sudah sering datang ke sini mungkin udah tahu ya, ini adalah program serial edukasi dari Soho Global Health untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui edukasi kesehatan. Nah, hari ini dalam rangka Hari Ibu yang diperingati setiap tanggal 22 Desember, Soho Global Health mengusung tema kanker serviks yang berjudul pencegahan primer dalam mengatasi kanker serviks. Karena di dunia dan di Indonesia saat ini kanker serviks menjadi penyebab kematian nomor 2 untuk wanita. Nah, telah hadir pagi ini di antara kita Ibu Insinyur Dewi Yuniati Mulyati, Asisten Deputi Gender dalam Kesehatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selamat pagi Ibu. Ya, kemudian ada Ibu Dr. Niken Wastu Palupi MKM, Kasubdit Pengendalian Penyakit Kanker Kementerian Kesehatan. Selamat pagi Ibu. Dan kita sapa juga Dr. Fitriadi Kusuma SPOG, Konsultan Kanker Kandungan dan staf pengajar FKUI di Divisi Onkologi Ginekologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi. Selamat pagi Bapak. Ya, dari Soho Global Health telah hadir Ibu Nurhida Fatnikasari, Public Relation Manager. Selamat pagi Ibu. Juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah menyempatkan hadir walaupun suasananya sudah suasana holiday ya. Oke, langsung saja kita mulai. Mari kita sambut Ibu Insinyur Dewi Yuniati Mulyati, Asisten Deputi Gender dalam Kesehatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan kata sambutan. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama perkenankan kita menyampaikan atau memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izin dan ridhonya kita dapat bertemu dalam rangka mendukung peringatan Hari Ibu ke-85 tahun 2013 ini melalui program edukasi kesehatan terkait kanker leher rahim pada khususnya dan kesehatan perempuan pada umumnya. Saya sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi kepada Soho Group atas penyelenggaraan pertemuan program edukasi tentang kanker serviks ini pada khususnya dan kesehatan perempuan pada umumnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, sebagaimana diketahui bahwa kanker leher rahim atau serviks merupakan pintu masuk ke arah rahim, salah satu organ tubuh yang sangat penting bagi perempuan sehingga perlu dijaga dan dipelihara kesehatannya. Kanker serviks merupakan isu yang sangat penting bagi perempuan karena terkait dengan kesehatan reproduksi perempuan. Fakta yang menunjukkan bahwa kanker serviks merupakan kanker solid yang mempunyai insiden tertinggi kedua di dunia maupun di Indonesia, tadi juga sudah disebutkan. Dan WHO mencatat pada tahun ini sekitar 15.000 kasus kanker serviks ditemukan di Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi di dunia. Oleh karena itu, promosi kesehatan dengan deteksi dini menjadi prioritas untuk mencegah dan menangani penyakit. Hadirin yang berbahagia, setiap perempuan tanpa memandang usia dan latar belakang berisiko terkena kanker serviks atau leher rahim. Dan tingginya kasus ini di negara berkembang juga selain sebagai faktor kemiskinan, juga adanya ketidaktahuan dan kurangnya akses terhadap informasi. Juga ini antara lain yang menyebabkan banyaknya kasus tersebut.
dan juga terbatasnya akses screening, sehingga mayoritas penderita yang datang berobat sudah dalam kondisi kritis dan penyakit ini juga sudah dalam stadium lanjut. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ternyata banyak perempuan di negara berkembang seperti Indonesia kurang mendapat informasi dan akses pelayanan terhadap penyakit ini. Belajar dari kondisi tersebut, kita sadar bahwa kanker serviks benar-benar merupakan ancaman bagi perempuan di Indonesia. Kanker serviks merupakan isu kesehatan reproduksi yang terkait dengan kesehatan reproduksi bagi perempuan. Sedangkan hak reproduksi adalah hak untuk mendapatkan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual sebagai bagian dari keseluruhan kehidupan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam tataran kebijakan telah bekerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik dari kementerian maupun lembaga maupun organisasi dan kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam program pencegahan kanker serviks, karena penyakit ini perlu mendapat perhatian yang cukup serius. Sebagai pengambil keputusan, saya juga menyadari bahwa keputusan saya dapat memberikan dampak bagi isu yang terkait dengan perawatan kanker, termasuk pencegahan, pendidikan, penelitian, pengobatan, dan keputusan pembiayaan tidak dapat diputuskan tanpa peran dari pasien maupun tenaga medis. Mulai saat ini saya mengharapkan saudara-saudara sekalian untuk terlibat dalam program dukungan bagi pasien. Tidak saja kebutuhan pendidikan dari pasien, tetapi juga komunikasi serta masukan bagi pengambil keputusan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin menghimbau dan mengajak jajaran pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta atau perusahaan, termasuk dalam hal ini juga SOHO Global Health, untuk dapat terus membantu masyarakat, khususnya kaum perempuan, agar mereka, para perempuan Indonesia, memperoleh informasi dan pelayanan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan alat reproduksinya, sehingga terhindar dari penyakit tersebut. Karena kanker serviks dapat dicegah jika tahu caranya. Oleh karena itu sangat penting juga untuk memberdayakan perempuan agar dapat mencegah dan menghadapi penyakit ini. Fokus utama untuk mencegah masalah-masalah yang dapat ditimbulkan pada kanker serviks harus lebih dititik beratkan pada upaya pencegahan penyakit yang dapat mengancam perempuan. Perempuan dewasa, remaja, putri juga agar perlu diberi informasi mengenai pencegahan penyakit kanker ini, sehingga perempuan dapat melindungi dirinya sendiri dalam hal ini dan terhindar dari penyakit tersebut. Untuk itu, marilah kita memikirkan bagaimana pelayanan untuk mencegah kanker serviks dapat terjangkau dan terlayani bagi semua perempuan, baik di pedesaan maupun di perkotaan, dan sampai ke tingkat perempuan yang paling rentan. Bagaimana keluarga juga dapat diberdayakan dan disiapkan sejak dini untuk mendukung pasien atau keluarga, anggota keluarga yang rentan yang terkena kanker serviks sejak awal. Ikut membangun kesadaran masyarakat sebagai modal sosial yang diperlukan dalam upaya-upaya pencegahan, pemberdayaan, kuratif maupun rehabilitatif. Berdasarkan publikasi ilmiah menyatakan bahwa angka kematian yang tinggi pada kasus kanker perempuan pada usia dewasa menyebabkan adanya rendahnya akses perempuan terhadap teknologi, pelayanan kesehatan dalam deteksi dini, dan tindakan pengobatan. Penanaman nilai-nilai positif dan penanganan masalah kesehatan perempuan memerlukan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat, baik pemerintah, organisasi perempuan,
kalangan perguruan tinggi, dan para jurnalis dari berbagai media dapat membantu dalam memberikan informasi yang benar dan akurat. Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semua untuk bekerja sama dan saling membantu agar masyarakat dapat terhindar dari penyakit kanker serviks. Pelayanan institusional bagi perempuan harus tersedia dan terjangkau bagi mereka yang tidak mampu. Kesehatan yang buruk dan disabilitas akan merupakan beban sosial maupun ekonomi bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Untuk itu diperlukan motivasi yang kuat dan cara pandang yang positif terhadap pencegahan kanker serviks. Agar perempuan tetap perlu menjaga kesehatan dirinya sehingga terhindar dari penyakit tersebut. Selain itu, perlu melakukan upaya promotif dan preventif yang konsisten, seperti menciptakan kondisi, situasi, suasana yang tenang, penuh kasih sayang dalam upaya meningkatkan kepercayaan diri. Isu gender dalam bidang kesehatan adalah masalah kesenjangan perempuan dan laki-laki dalam hal akses, peran atau partisipasi dan pengambilan keputusan dan manfaat yang diperoleh dalam pembangunan kesehatan. Kesenjangan tersebut harus menjadi perhatian dalam menyusun kebijakan atau program, sehingga kebijakan maupun program akan lebih fokus, efisien, dan efektif dalam mencapai sasarannya. Oleh karena itu, dalam penanganan terhadap kanker serviks ini tidak boleh hanya dilihat pada masalah penyediaan layanan saja, tetapi juga perlu melihat pada hubungan sosial, budaya yang menyebabkan perbedaan status dan peran perempuan dan laki-laki dan relasi antara keduanya dalam masyarakat. Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, serta adanya advokasi dan sosialisasi bagi pasien, keluarga, dan masyarakat pada umumnya tentang penyakit ini. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bertanda Linda Amalia Sari Gumula. Baik Bapak Ibu sekalian, ini tadi sambutan atau arahan dari Ibu Menteri PP dan PA yang berhalangan hadir pada pagi hari ini, tapi dengan tanpa mengurangi kehadiran beliau, mungkin juga kami harapkan tetap pertemuan atau yang secara rutin tadi, secara bulanan dapat dilakukan setiap bulan. Demikian, terima kasih. Apabila ada yang kurang berkenan, kami menyampaikan permohonan. Terima kasih sekali lagi Ibu Yuni atas sambutannya. Selanjutnya mari kita sambut Ibu Dr. Niken Wastu Paludi, MKM Kasubdit Pengendalian Penyakit Kanker Kementerian Kesehatan, untuk memberikan kata sambutannya. Kami persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Direktur kami Pengendalian Penyakit Tidak Menular, karena pada pagi hari ini belum ada pertemuan lagi dengan Ibu Menteri, sehingga beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita pada pagi hari ini, dan menugaskan saya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk mengikuti pertemuan yang sangat berarti lah buat edukasi buat masyarakat di Indonesia ini. Yang terhormat Ibu Yuni dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Dr. Fitriani sebagai narasumber, dan Ibu Mika dari seluruh, serta para peserta program edukasi kesehatan terkait kanker rahim. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas berkat rahmat dan ridhonya, kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Soho Better You dengan tema pencegahan primer dalam mengatasi kanker serviks. Para hadirin yang berbahagia, kanker merupakan penyebab 7,6 juta kematian di dunia pada tahun 2008,
Jika tidak dilakukan pencegahan yang komprehensif, akan menjadi 13,1 juta kematian pada tahun 2030. Pencegahan kanker cervix sebenarnya ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pencegahan primer dengan melakukan imunisasi. Nanti mungkin Dr. Fitriadi akan menjelaskan secara luas. Imunisasi HPV. Kedua adalah melakukan deteksi dini. Nah, untuk program pemerintah yang kita lakukan sekarang adalah melakukan deteksi dini, di mana kita bersyukur bahwa deteksi dini ini dapat dilakukan dengan teknologi tepat guna yang mudah, sederhana, dan simpel. Nah, oleh sebab itu pengendalian kanker yang kanker serviks dan payudara ini merupakan prioritas dari pemerintah, selain karena tingginya angka kejadian, angka kasusnya, dan ada deteksi dini yang rupanya lebih sederhana dan simpel. Untuk saat ini, program yang dilakukan untuk deteksi dini kanker rahim di pemerintah ada melalui program IVA, metode IVA, ya, inspeksi visual dengan asam asetat. Sedangkan untuk kanker payudara dideteksi melalui kita sebut dengan clinical brain examination, yaitu pemeriksaan klinis payudara oleh tenaga kesehatan terlatih. Tujuan utama screening kanker leher rahim adalah menemukan lesi prakanker sehingga apabila ditemukan segera dapat diobati sehingga dapat meningkatkan umur harapan hidup penderita serta cost efektif, karena dengan screening dapat menemukan stadium lebih awal dengan biaya pengobatan lebih murah dan efisien dibandingkan tanpa screening. Penemuan kasus sering sekali pada stadium lanjut. Jadi kalau sudah stadium lanjut pasti akan membutuhkan biaya yang lebih besar. Para hadirin yang kami cintai, Program Nasional Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara ini sebenarnya sudah dicanangkan oleh Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono pada tahun 2008, bertepatan kurang lebih 5 tahun lalu, bertepatan dengan peringatan Hari Kanker Sedunia tahun 2008. Kami harapkan dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, program ini diharapkan dapat menurunkan angka kesakitan dan angka kematian akibat kedua kanker ini. Sejak pencanangannya hingga tahun 2013 ini, pemerintah telah memperluas pelaksanaan deteksi dini kedua kanker tersebut, terutama di 180 kabupaten, di 32 provinsi, dan dilaksanakan oleh 500 puskesmas. Walaupun masih sangat sedikit, karena kita ketahui puskesmas kita sekitar 9.000 lebih, ya. Jadi kita masih 500 puskesmas, dan setiap wilayah puskesmas perlu mempunyai tenaga-tenaga yang dapat melakukan deteksi dini ini. Ya. Saat ini kita mempunyai 1.192 tenaga terlatih untuk melaksanakan deteksi dini, dan mempunyai 202 pelatih trainers, ya, 202 trainers yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terdiri dari dokter spesialis obstetriksi ginekologi, dokter spesialis bedah onkologi, dokter spesialis bedah, yang termasuk dokter umum juga. Sampai tahun 2013 ini juga jumlah perempuan yang telah di-screening adalah 635.181 orang, dengan jumlah yang IVA-nya positif tadi adalah sekitar 28.089 orang, sekitar 4,40%. Sedangkan untuk suspek kanker lehernya, terduga untuk kanker leher 792, sekitar 1,2 per 1000. Dan program pengendalian kanker secara nasional pada saat ini sedang terus dikembangkan oleh berbagai pihak terkait. Program ini dilaksanakan secara komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir, dengan berbagai upaya dan kegiatan, yaitu pertama upaya promosi kesehatan, ya, seperti saat ini kita bersama-sama melakukan promosi kesehatan, meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada tenaga kesehatan dan masyarakat pada umumnya tentang pencegahan dan pengendalian kanker. Kedua adalah upaya deteksi dini dan pengobatan segera yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari puskesmas misalnya, kemudian ke
rumah sakit, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah upaya diagnosis dan pengobatan secara komprehensif. Yang keempat adalah upaya pembatasan kecacatan atau disability bagi penderita kanker yang telah menjalani pengobatan dan rehabilitasi, baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Kemudian yang kelima adalah pelayanan paliatif sejak mulai terdiagnosis kanker sampai akhir penyakitnya. Bapak dan Ibu, pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak terkait dan mengajak berkomitmen untuk terus memberi dukungan dalam upaya pengembangan kegiatan untuk mengurangi kasus kanker serviks di Indonesia. Semoga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan upaya pengendalian kanker rahim atau kanker serviks dapat diteruskan serta dilaksanakan secara berkesinambungan yang nantinya akan mempunyai dampak menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit kanker rahim, sehingga memberikan banyak manfaat bagi kita semua, terutama bagi masyarakat kita. Demikian sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Niken. Kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Mari kita sambut Dr. Fitri Hadi Kusuma, SPOG, konsultan kanker kandungan dan staf pengajar FKUI di Divisi Onkologi Ginekologi Departemen Obstetri dan Ginekologi untuk memberikan presentasi dengan tema pencegahan primer dalam mengatasi kanker serviks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Soho yang telah membuat suatu acara yang saya kira sangat penting dan sangat bermanfaat untuk suatu promoting tentang kanker serviks. Dan saya ditugaskan untuk memberikan suatu sosialisasi tentang pengetahuan tentang kanker serviks. Terima kasih juga kepada yang mewakili dari Menteri Negara Perlindungan Anak dan Perlindungan Perempuan, juga dari Menteri Kesehatan. Baik, topik saya adalah mengenai pencegahan kanker serviks dan dalam mengatasi kanker serviks. Jadi outline-nya adalah cervical cancer disease burden. Jadi kanker serviks ini adalah suatu penyakit yang bikin susah, bikin menyusahkan lah. Kalau sudah terkena kanker serviks, yang susah bukan hanya pasien, yang susah adalah suami, keluarga, anak, mungkin keluarga besarnya juga. Karena kalau sudah masuk dalam kanker serviks, itu adalah suatu butuh pembiayaan yang cukup besar. Sebagai contoh, kalau masih dalam stadium prakanker, kita obatin hanya kita lakukan operasi kecil, selesai, sembuh. Tapi kalau sudah masuk dalam kanker serviks, akan membutuhkan minimal biaya untuk radiasi, untuk operasi, hampir 40-70 juta. Dan kasus yang datang ke kita adalah 80%, hampir 80% adalah stadium yang sudah terlambat. Kemudian basic konsep tentang pencegahan kanker serviks, kemudian program screening juga menjadi masalah, terapi, modalitas untuk penurunan kanker serviks, dan manajemen tentang IVA yang positif. Jadi bahwa kenapa suatu masalah, ternyata kanker serviks ini setiap menit ada kasus baru, dan setiap 2 menit 1 orang mati karena kanker serviks. Jadi kita sudah berapa menit nih di sini? Hampir 1 jam, berarti sekitar 30 orang sudah mati, meninggal karena kanker serviks. Dan di Indonesia setiap hari ada 41 kasus dan setiap hari 20 kasus, berarti hampir 1 jam sekali wanita meninggal karena kanker serviks di Indonesia. Di Indonesia pada tahun ini. Ini insiden kanker serviks yang telah dideteksi. Ya, ini adalah data yang kita lakukan dari kerjasama dengan FCPC, ya, secara populasi sekitar 1-7 per 2000. Ya, bukan. Dari hasil ini bahwa kita baru mencakup di Jakarta baru sekitar 8.000 kasus. Tadi dokter katakan bahwa telah dilakukan screening 600.000 dari populasi. Jadi cakupannya hanya baru 5%. Screening yang paling coverage paling baik adalah 80%. Jadi untuk Jakarta saja
dengan tenaga dokter, dengan tenaga bidan, dengan tenaga semua kerja setiap hari melakukan suatu pemeriksaan IFA, itu coverage 80% baru tercapai tahun 2019. Kalau semuanya kerja, kalau semua dokter melakukan IFA, kalau semua nurse, kalau semua bidan melakukan IFA. Nah, di Jakarta ini baru 8.000 pada tahun 2007. Jadi sangat dibayangkan bahwa untuk melakukan suatu screening merupakan suatu effort yang besar. Ya, saya rasa ini kalau memang pada jurnalis bisa memberikan informasi yang baik, lakukan pemeriksaan IFA. IFA itu intip vagina saya, intip vagina aku. Jadi supaya lebih mudah ini waktu intip vagina aku ya. Jadi basic konsepnya screeningnya adalah tadi dikatakan ada pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Pencegahan primernya adalah mencegah kontak dengan HPV, karena kanker serviks adalah suatu penyakit, sebetulnya penyakit menular, tapi di Depkes dimasukkan dalam penyakit tidak menular. Ya, sebetulnya kanker serviks adalah suatu penyakit seksual, sebetulnya masuk dalam kategori infeksi menular seksual, karena memang dia ditularkan dari hubungan seksual dan disebabkan oleh suatu virus HPV. Hampir 99% penyebab kanker serviks adalah virus HPV, Human Papilloma Virus. Ya. Jadi pencegahan primernya adalah jangan sampai kena virus HPV itu. Ya. Kemudian promosinya adalah dengan pemberian vaksin. Vaksin itu vaksin anti HPV. Walaupun HPV-nya baru tipe 16 dan 18, paling tidak mencegah 80% terjadinya infeksi HPV. Kemudian pencegahan sekundernya adalah pencegahan sekunder, artinya kita menemukan adanya infeksi awal dari infeksi HPV tersebut. Kalau mencegah sekunder kan, pencegahan primer kan jangan sampai terkena. Kalau sudah terkena, maka kita harus deteksi pencegahan sekundernya, penyebab infeksinya. Jadi kita harus dapetin dengan cara apa? Yaitu tadi dengan cara infeksi visual asap cuka. Ya. Jadi kita melihat mulut rahimnya, kemudian kita balut dengan asam cuka dan kita lihat, kita deteksi ada nggak infeksi HPV tadi. Ya. Yang paling baik adalah dengan pemeriksaan pap smear. Ya, pap smear adalah lebih baik, tetapi memerlukan suatu tenaga, memerlukan suatu media, memerlukan suatu sarana yang lebih kompleks, sehingga biayanya juga sangat sulit dan perlu ada ahli sitologi yang membaca hasil sitologinya tadi, sehingga sangat sulit untuk negara kita. Ya. Kalau pencegahan primernya, kalau sudah jadi kanker, tentunya harus kita mencegah supaya jangan menjadi lebih lanjut penyakitnya. Nah, ini surveillance-nya adalah kalau kita bisa screening coverage sampai 80% itu sangat baik sekali ya. Di negara baju screening coverage-nya seperti di Swedia hampir 98% ya, sehingga dia angka serviksnya sangat rendah sekali ya. Seperti di Jepang screening coverage-nya hanya sekitar 65-70%. Nah, itu pun angka kejadian kankernya juga cukup rendah. Kemudian surveillance-nya menemukan adanya lesi belakang kanker tadi ya, dengan cara IFA dan kemudian kalau sudah terlambat ya menemukan dalam stadium kanker tadi. Nah, ini adalah natural history. Jadi HPV itu adalah setelah dia terinfeksi, dia butuh waktu yang cukup lama untuk menjadi kanker. Butuh waktu 3-20 tahun. Jadi kalau lucunya lagi, HPV ini sangat suka pada wanita yang muda ya. Gak tahu kenapa. Dia mulut rahim masih licin, masih bagus ya, dia masih berkembang serviksnya, sehingga HPV ini sangat mudah terkena pada usia teenager. Jadi kadang-kadang kanker serviks kalau kita tanya, salah satu anamnesisnya pada kanker serviks, ibu pertama kali bersama usia berapa? Biasanya usia di bawah 20 tahun. Ya, jadi memang HPV ini nakal juga, dia suka sama yang muda-muda ya. Kalau sudah di atas 30-40 tahun biasanya HPV-nya nempel sebentar pergi lagi, nggak suka dia sama yang tua-tua. Oke, nah ini di sini adalah batas, ini batas dari perkembangan penyakit si HPV tadi ya. Jadi dia butuh waktu untuk menjadi kanker adalah 3-20 tahun. Nah,
Pencegahan sekunder diharapkan kita dapat menemukan pada stadium lesi prakanker ini. Ya, ini lesi prakanker. Jadi kalau sampai batas ini ditemukan pada stadium ini, insya Allah pasiennya bisa sembuh 100%. Ya. Tapi kalau sudah masuk kanker, kita tidak bisa bicara dengan kata sembuh lagi. Kita bicara adalah survival rate. Ya. Dalam 5 tahun ketahanan hidupnya berapa persen? Stadium 1 ketahanan hidup sampai 5 tahun dari 100 orang adalah sekitar 80 orang bisa tahan sampai 5 tahun. Stadium 2 ketahanan hidupnya sekitar 55 sampai 60. Kalau dengan pengobatan yang baik dalam 5 tahun. Kalau sudah datang yang paling banyak di RSCM datang stadium 3B atau 2B, maka dengan terapi radiasi ketahanan hidupnya hanya sekitar 30-40%. Jadi dari 100 orang datang 3B yang bisa bertahan hidup sampai 5 tahun dengan 30 orang sekitar 40%. Ya, jadi itu dengan biaya yang cukup tinggi, biaya pengobatan sekitar 40 sampai 70 juta minimal ya. Itu juga dengan angka penyembuhan tidak terlalu sukses. Ulangnya kepatuhan. Kepatuhan juga adalah sebagian besar kasus ditemukan pada stadium lanjut. Sekitar 70-80% ditemukan sedang stadium lanjut. Kenapa stadium lanjut? Karena memang penyakit kanker serviks ini suatu silent disease. Ya. Dia tidak pernah ada keluhan apa-apa. Ya. Dari mulai stadium lesi prakanker, ya. Nah, dari stadium ini nggak pernah ada gejala. Ya. Kadang-kadang ada keputihan sedikit gitu ya. Tapi sampai stadium 3B baru dia menimbulkan kontak bleeding, berhubungan berdarah. Jadi itu yang menyebab pasien terlambat datang. Ya. Apalagi pada stadium awal. Oleh karena itu harus melakukan suatu screening setiap tahun itu pap smear atau IVA, intip vagina akut. Ya, tiap tahun sekali minimal. Nah ini modalitas kita apa? Ya, ini data obstetrician yang baru lulus kemarin baru 3.000 orang. Artinya kalau kita tenaga wanita kita sekitar 50 juta, berarti satu orang obstin itu menangani 20.000 wanita. Dan patologis hanya 407 sampai saat ini. Kemarin saya telepon dari IAPI, jadi hampir 1 dari 128.000. Ya. Kemudian medical dokter terakhir 88.000 kalau tidak salah tahun 2012. Jadi satu dokter menangani 850. Itu kalau merata. Ya, kalau ini merata di seluruh Indonesia. Masalahnya obstetrician di Indonesia, Jakarta ada sekitar 800 orang. Ya, hampir mendekati 1.000, jadi hampir sepertiganya Jakarta. Memang Jakarta kuenya paling banyak ya. Kemudian bidan itu ada 125.000, itu pun masih tidak tersentralisasi. Jadi untuk mencakup coverage, kalau ini bekerja dengan sungguh-sungguh semuanya untuk mendeteksi kanker serviks, butuh waktu sekitar 20 tahun untuk mencapai 80%. Nah, jadi masih merupakan suatu kendala untuk tenaga kesehatan juga. Apalagi ginekologi onkologi seperti saya untuk menangani yang sudah menjadi kanker seperti kanker serviks stadium 1B harus dilakukan histrektomi radikal. Itu tidak seluruh obstetrician bisa mengerjakan, hanya 70 orang yang bisa melakukan suatu operasi radikal. Jadi bayangkan angka kejadian kanker serviks kita berapa banyak. Jadi onkologis yang ada sampai saat ini di Indonesia baru sekitar 70 orang. Sangat sedikit sekali. Di Jakarta ada sekitar 12 orang, di Jambi 1 orang, di Medan 4 orang, Sumatera Selatan 3 orang, jadi sangat sedikit sekali. Di Banjarmasin ada 2 orang, Pontianak tidak ada, ya. Di Palangkaraya tidak ada, jadi sangat kurang. Dan kita membutuhkan waktu mendidik untuk seorang onkologis itu butuh waktu 2-4 tahun lagi setelah spesialis obstetrik. Nah ini adalah IVA ya. Jadi pemeriksaan IVA itu sangat mudah ya. Siapa saja bisa melakukan provider kesehatan, bukan dengan menggunakan asam cuka bakso ya. Cuka bakso biasa itu ya, betul, cuka bakso yang putih itu. Kalau cuka bakso itu di 1 sendok dicampur dengan 5 kali, jadi bisa 10 cc asam cuka dengan 4 cc air ya, diaduk sebentar terus diolesin aja ke mulut rahimnya. Kalau ada kanker, ada pre-cancer, kelihatan di putih ini.
Kalau sudah kanker nggak perlu lagi dilihat aja, udah langsung lihat. Begitu lihat, oh ini sih kanker, udah jelas. Udah terlambat berarti itu. Justru yang perlu adalah resi prakanker tadi. Kita pakai asam cuka, kita lihat, nah jadi putih ini. Ya. Nah, jadi sebetulnya kalau manajemen prekancer, begitu kita dapat kelainan, kita pap smear, kemudian yang idealnya adalah di kolposkopi, dilihat, kemudian diambil, di biopsi. Ya. Nah ini butuh waktu yang cukup panjang. Sehingga kalau kita menerapkan manajemen seperti ini, akibatnya apa? Pasien lari. Ya, baru dilihat di sini aja udah kabur. Ya, belum lagi kalau takut perempuan, angkat lari dia. Boro-boro sampai di sini ya. Nanti datang lagi sudah stadium 3B, stadium 4. Ya. Nah, alternatifnya adalah kita sekarang kalau begitu dapat langsung kita obatin. Ya, terserah betul atau salah, tapi obatin aja. Dan namanya ada dengan ini. Ada penelitian dari Dr. Lela bahwa yang dilakukan follow up itu hanya 14%, jadi pada kabur semua. Baru diperiksa, IVA positif, kabur semua. Suruh datang ke rumah sakit, nggak ada yang datang. Ini penelitian dengan Female Cancer Program karena dia diedukasi dan sebagainya. Itu pun juga udah tahu ditakut-takutin segala macam. Yang follow up hanya 50%. Jadi dari 10 orang begitu kelihatan intip vagina aku, udah dilihat, oh ini ada kelainan, lari dia, nggak datang lagi, takut. Ya, itu kendala di negara kita. Sehingga kita bekerja sama dengan Belanda, begitu kita lihat ada putih-putih, langsung kita tembak pada krayon. Ya. Akibatnya apa? Mungkin tidak 100% sembuh, tapi paling tidak 80% akan tersembuhkan. Mungkin kalau misalnya sebetulnya ini nggak ideal untuk negara berkembang, sangat tidak ideal pengobatan ini. Dari 10 orang yang sembuh mungkin 8 orang, tapi 2 orang mungkin akan berlanjut. Ya, tapi paling tidak kalau kita ideal dari 10 orang yang hanya terus mengikuti hanya 2-3 orang, 7 orangnya lari. Ya, jadi inilah kendalanya. Jadi propose strategi untuk prevensi kanker adalah primary atau secondary prevention adalah ada 6 key pointnya. Mengenalkan bahwa kalau kena kanker cervix itu sengsara yang minta ampun, ya. Mengenalkan cervix, mulut rahim itu adalah suatu pintu masuk, tadi sudah dijelaskan. Oh, pintu masuk apa aja? Pintu masuk bapaknya, pintu keluar anaknya. Jadi memang di situ daerah yang pintu itu kan kalau dalam segi infeksi gagang pintu itu paling kotor kan dibanding alat-alat yang lain. Jadi kalau kita oleskan pintu itu kumannya paling banyak ada di gagang pintu, sama di mulut rahim juga. Ya. Kemudian mengenalkan HPV pada penyebab dari kanker cervix. Kemudian risk faktornya apa? Tadi saya belum jelaskan bahwa faktor risiko terkena kanker cervix selain kalau dia sudah terkena maka dia akan berkembang menjadi kanker, dan itu ada faktor risikonya yang lebih berat, yaitu 1, menikah pada usia muda atau sanggaman pada usia muda, karena memang HPV itu sangat suka pada yang cervix muda. Kedua, yang suka ganti-ganti pasangan, kalau dia suka ganti-ganti pasangan, baik laki maupun perempuan, si laki-laki akan menularkan pada wanita-wanita yang lain. Kalau wanita itu suka ganti pasangan, tentu pada saat tertentu ada pria yang terinfeksi HPV akan ditertularkan juga. Kemudian faktor lain yang suka merokok, merokok ini kalau sudah terkena HPV, kalau dia merokok maka akan lebih cepat dia menjadi kanker cervix. Kemudian mengenalkan metode pap smear dan metode krayon. Ini ada propose yang kita sarankan untuk negara kita. Kemudian untuk pengobatannya adalah kalau sudah IVA dalam RES program, maka kita dapat melakukan suatu vaksinasi. Dan ini adalah untuk mengimprove coverage screeningnya. HPV vaksin akan menurunkan angka kejadian kanker cervix stadium lanjut, ya, dan akhirnya akan menurunkan angka kematian. Nah, ini jadi take home message-nya bahwa kanker cervix adalah suatu masalah burden, masalah yang menyusahkan. Siapa saja yang terkena pasti impact-nya adalah keluarga. Mungkin kalau keluarga pun baunya minta ampun kalau kena kanker cervix stadium lanjut. Ya, dari jarak segini sudah tercium baunya, ya, tentunya akan merupakan suatu masalah juga.
Kemudian deteksi dini adalah dengan IVA yang kita sarankan atau pap smear kita lakukan. Manajemen HIV positif pada primary level atau mass program adalah see and treat, yang udah tangkap langsung tembak, ya. Rayu, ya. Kalau dalam pasien-pasien di Jakarta tentunya begitu dapat HIV positif akan kita rujuk, kita lakukan kolposkopi, kita biopsi target, kita obatin dan sesuai dengan derajat penyakitnya. Jadi itu saja, dan kita harapkan screening program ini dapat tercover sampai 70%. Itu mimpi kita. Mudah-mudahan nanti dari Depkes akan bekerja keras bagaimana caranya, mungkin dari Solho akan berperan banyak dengan seperti ini juga akan melakukan suatu promoting sehingga coverage-nya biar bisa tercapai. Saya kira demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, usai sudah rangkaian acara Soho Better You hari ini, terima kasih untuk Dr. Fitriadi yang telah berbagi informasi. Sangat berguna sekali, Dok. Semoga menjadi masukan bagi kita semua dan rekan-rekan media bisa menginformasikan kepada masyarakat. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih pada rekan-rekan. Kami ucapkan selamat makan siang. Terima kasih.